Ya, saya kakeknya Rasulullah juga terkode dengan nama Abdul Muthalib. Sejarah panjang mengatakan, dan ini sudah populer dengan ahli sejarah bahwasanya nama kakeknya Rasulullah bukan Abdul Muthalib, wasmuhu Syaibah. Syaibatul Hamli. Ubidat isaluhu saniyah. Iya kan? Sah kan? Nama aslinya kakeknya Rasulullah SAW itu adalah Syaibatul Hamli. Kok kenapa Syaibatul Hamli menjadi Abdul Muthalib? Kenapa dinamakan Syaibah? Karena kakeknya Rasulullah ketika lahir terkawal sudah ubanan. Jadi bayi kecil itu lahir sudah ubanan. Syaibah itu artinya apa? Ubanan. Washta'ala sya'ru Syaibah dalam Al-Quran. Begitu tuh bayi dilahirkan ubanan, sehingga orang Arab tuh populer. Syaibah, Syaibah, Syaibah. Akhirnya bayi itu namanya Syaibah, Syaibatul Hamdi, bayi yang ubanan alhamdi yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mentadabburi sirah Rasulullah, mudah-mudahan yang pertama kita bisa mencontoh karena Rasulullah tauladan terbaik sepanjang masa, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini edisi pertama saya di Al-Barakah. Sebenarnya sejak berdirinya perumahan Banjarwijaya Roya 1, 2 dan 3, saya termasuk penggagas Masjid Kuba. Dari dulu kami ngaji dari satu rumah ke rumah. Kemudian saya juga aktif jadwal saya di Banjarwijaya, di Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Hidayah, Masjid Ar-Royan, kemudian klaster-klaster sebelah. Lalu di tahun 2008, sebelumnya kami merintis Darul Quran, Ustaz Yusuf Mansur, kami merintis bersama beliau. Di tahun 2008 kami meninggalkan tanah air untuk menyelesaikan program doktor dalam bidang sejarah. S1 kami di Damascus University di negeri Syam, Suriah, sebelahan Palestina. Lalu kami melanjutkan lagi ke Lebanon, sebelahan lagi Palestina. Qadarullah kami harus pulang, kemudian berdakwah, merintis beberapa pesantren, diantaranya Iskarima di Solo, Jawa Tengah, kemudian Darul Quran, Ustaz Yusuf Mansur. Pada itu memang butuh kami. Saya waktu itu di Solo dijemput untuk merintis satu pesantren yang namanya Darul Quran. Qadarullah di 2008 pada saat kami merintis perjuangan, kami harus meninggalkan tanah air, sehingga beberapa masjid yang kami rintis, beberapa masjid yang kita kumpulkan jamaah, saya tinggalkan untuk melanjutkan studi saya dalam program S3. Tetapi kami di sana pun karena memang jiwa pendidik kami, jiwa dakwah, kami tidak hanya disibukkan di kampus. Kebetulan basically saya adalah tahfidz, jadi kita juga diperbantukan di sekolah tahfidz internasional, di mana sekolah ini perbatasan dengan Singapura. Jadi saya kalau ke Singapura itu cuma nyebrang doang sebentar.
bolak-balik ke Singapura. Alhamdulillah di tahun 2012 saya kembali lagi ke Indonesia, mulai lagi merintis dakwah dari Sabang sampai Merauke. Dan inilah hasil dakwah kami, anak-anak yang perwakilan di negara dari wilayah-wilayah mereka, mulai dari Aceh, kemudian Medan, Palembang, Jambi, Lampung, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, sampai ke Labuan Bajo. Si itu dari mana? Si Palen dari mana? Raja Ampat. Sudah 3, sebab yang 1 sudah mati. Rajanya tinggal 3. Dan inilah santri-santri kami dari daerah. Kalau ada yang tanya, Abi Ali kok banyak santrinya dari luar daerah? Iya, sebab sejak pulang dari 2012 saya tidak lagi di Tangerang, saya terus keliling dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kader-kader kami, saya bilang, saya tidak tahu usia saya sampai kapan. Saya sudah mungkin tidak lagi berdakwah di daerah-daerah terpencil. Saya sudah terbiasa hidup di rawa-rawa di Kalimantan, di hutan-hutan. Akhirnya 2015 kita mendirikan pondok pesantren berbasis tahfidz Quran dan bahasa serta kitab kuning. Dan angkatan pertama alhamdulillah 83 orang sudah dari perwakilan dari Indonesia, dari Kalimantan, dari Aceh, karena memang sejak awal pulang dari Malaysia saya ditugaskan untuk dakwah ke kota-kota terpencil di daerah terpencil di Indonesia. Di 2018 kami diundang oleh Grand Sheikh Muhammad Thayyib Al-Azhar, Grand Sheikh Mufti Al-Azhar, dan saya perwakilan Indonesia untuk studi kader imam dan dai seluruh dunia yang diikuti oleh 73 negara. Kebetulan saya mewakili Indonesia dan kami sudah disumpah menjadi dai internasional. Dan insya Allah tanggal 17 sampai tanggal 21 saya berada di Hong Kong untuk dakwah di sana. Dan tahun kemarin saya ditugaskan ke Jepang, kemudian di Kamboja, di Thailand, di Singapura. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya saya bermain di antara Sabang dan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setelah kami dilantik menjadi dai internasional, saya ditugaskan banyak di luar negara di wilayah minoritas. Doakan tanggal 17 jam 8.45 saya meninggalkan tanah air untuk tugas misi dakwah di Hong Kong selama 1 minggu. Mudah-mudahan selamat sampai pulang, sampai membawa gadis Hong Kong. Amin apa? Promonya ragu amat. Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan ya. Jamaah ini berkat Allah Subhanahu wa taala, dari Masjid Kuba, Banjarwijaya, kemudian Masjid Ar-Royan, Masjid Al-Hidayah dan klaster-klaster di sini, saya dari dulu memang megangnya sirah atau sejarah. Sejak dari pesantren saya memang senang sejarah. Saya itu dulu kalau pelajaran sejarah, dulu zaman saya itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa, nggak ada nilai saya di bawah 9, 109,8. Sejak pesantren kita dulu belajar sejarah juga sirah. Dari dulu saya senang sejarah dan kajian-kajian yang saya dalami, kajian sejarah. Mudah-mudahan manfaatnya ya. Ada manfaatnya beberapa sekali yang berbahagia. Jamaah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ada beberapa kitab yang memang kita akan kaji. Yang pertama adalah Fiqh Syurah An-Nabawi karangan guru besar kami Syekh Ramadan Al-Buti. Bapak-bapak bisa browsing Syekh Ramadan Al-Buti yang beliau meninggal di bom pada saat beliau sedang memberikan pengajian di Masjid Jami Al-Iman. Beliau ulama besar Suriah dan beliau mengajar. Saya dididik oleh beliau selama 4 tahun. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti juga mengutip kebanyakan dari sirahnya Ibnu Hisham
induknya sirah Nabawi itu adalah sirahnya Ibnu Hisham. Nanti juga kita akan mix dari karangan Syekh Al-Mubarakfuri, yaitu kitab Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Mubarak Al-Furi. Kemudian ini juga ada karangan guru saya, Syekh Muhammad Habas. Beliau salah satu dosen saya yang sangat saya kagumi karena beliau sangat luar biasa retorikanya. Saya sangat kagum sama beliau, uslub bahasanya sangat luar biasa, dan beliau menghadiahkan sirah Rasulullah kalangan beliau ini. Kemudian untuk pada pagi hari kita bacakan kitab yang sangat tipis tetapi sangat bermakna, yang kita mix dari 4 kitab karangan Syekh Imam Hafidz Nasruddin Waqilatawi rahimahullah nafa'i bi ulumihi. Dan insyaallah dalam kajian singkat ini kita akan tenggelam dalam muara sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nafa'a bi ulumin katsiran ilayhi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang pertama dibuka wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ada kata Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama aslinya nabi kita Nabi Muhammad adalah siapa? Ahmad. Wasmuhu Ahmad. Tapi kenapa bisa jadi Muhammad? Padahal nama aslinya Rasulullah SAW dan Al-Quran menyebutkan adalah Ahmad. Ahmad itu artinya apa sih? Terpuji. Kenapa kok populer menjadi Muhammad? Padahal Al-Quran menyebutkan namanya Nabi kita siapa? Ahmad. Bapak-bapak ada yang tahu? Yang bisa jawab saya kasih voucher belanja di Alfamart senilai Rp1.000 dipotong pajak. Madu Rahmat. Hah? Madu Rahmat. Madu Rahmat. Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa pertanyaan Ki? Pertanyaannya, Al-Quran menyebutkan bahwasanya Nabi kita, Nabi terakhir namanya Ahmad. Tetapi kenapa populer namanya Muhammad? Oke, tadi saya kasih voucher. Sekarang bapak-bapak dan anak-anak Abi yang bisa menjawab, Abi kasih hadiah umroh ke Tanah Abang. Bukan ke Tanah Suci. Masih bagus lah daripada ke Tanah Kusir. Ayo monggo. Silakan. Lah saiki kok belajar ya sirah ngono ya? Coba saya Nggih, monggo. Niki jenengan sinten? Adi Permono. Oh, tiang Jawi teh. Mungkinan ya Ustaz ya. Nggih. Dari Ahmad ke Muhammad. Muhammad itu akan sebagai ism alat ya. Iya. Dia tempat sebagai alat untuk membimbing kita kepada jalan yang benar. Subhanallah. Isim alat. Ya. Jazakallah wa barakallah. Insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Ada yang bisa jawab? Santri pasti bisa jawab. Tapi kan tiap hari. Oke. Siap. Janas. Itu kan nama kekhususan. Nama apa? Nama kekhususan. Kekhususan. Nama kekhususan. Tapi Allah mengatakan wasmuhu sayati, akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad. Baik. Kalau menurut Subhanallah, luar biasa, betul sekali. Ini ya Allah. Udah belum ya? Belum. menurut hemat saya itu kan ayatnya min ba'dismuhu Ahmad. Min ba'dismuhu Ahmad. Nah, sementara di ayat di surat apa aku lupa, ada yang menyatakan Muhammadur Rasulullah asyidau alal kuffari. Ini bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah. Baik. Yang pertama Al-Quran menyebutkan Ahmad, yang kedua Muhammad.
Tetapi ada asbabul wurudnya, ada asbab kenapa dari Ahmad menjadi nama Muhammad. Jawabannya begini. Dengerin apa? Dari Ahmad, kenapa populer Nabi kita Muhammad? Dengerin apa? Tandanya saya haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, biar dikasih teh kayak di warteg. Ya, Habili boleh berhenti ya. Bapak-bapak sekalian berbahagia, sebelum kita berbicara tentang yang jauh tentang Nabi Muhammad, yang pertama adalah kita bicara tentang nama beliau. Kenapa Al-Quran menyebutkan dalam ayat yang lain dan Ahmad kemudian menjadi Muhammad dan populer bahwasanya Nabi kita Nabi tarikat Muhammad. Suatu ketika Rasulullah SAW lahir, beliau mempunyai seorang kakek yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Sekarang sebelum Abi jawab nama Ahmad bin Muhammad, siapakah nama aslinya Abdul Muttalib? Nama aslinya bukan Abdul Muttalib, tapi populer juga Abdul Muttalib. Kok bilangnya kok pusing ya. Kalau bersama ngaji kok gak pusing ini kok aku senewan ngono yo. Nah ketoke belajar sejarah iki lho. Ayolah santri udah paling ngaji kok. Sampai kita tawadu. Kadang-kadang tayamum. Ya, saya kakeknya Rasulullah juga terkode dengan nama Abdul Muttalib. Sejarah panjang mengatakan, dan ini sudah populer dengan ahli sejarah bahwasanya nama kakeknya Rasulullah bukan Abdul Muttalib, wasmuhu Syaibah. Syaibatul Hamdi. Umidat Soluhus Saniyah. Iya kan? Sah kan? Nama aslinya kakeknya Rasulullah SAW itu adalah Syaibatul Hamdi. Kok kenapa Syaibatul Hamdi menjadi Abdul Muttalib? Kenapa dinamakan Syaibah? Karena kakeknya Rasulullah ketika lahir terkawal sudah ubanan. Jadi bayi kecil itu lahir sudah ubanan. Syaibah itu artinya apa? Ubanan. Washta'ala sya'ru Syaibah dalam Al-Quran. Begitu tuh bayi dilahirkan ubanan, sehingga orang Arab tuh populer Syaibah, Syaibah, Syaibah. Akhirnya bayi itu namanya Syaibah, Syaibatul Hamdi, bayi yang ubanan alhamdi yang terpuji. Kenapa jadi Syaibah? Gua bingung yang mana ini ya? Yang kita pengen ini kedua-duanya? Dua-duanya hidup ya. Ya. Boleh begini? Syaibatul Hamdi berubah menjadi Abdul Muttalib suatu ketika. Jadi Abdul Muttalib dia punya bapak namanya siapa? Buyutnya Rasulullah namanya siapa? Muhammad bin Abdul Muttalib bin Isoy. bin Hisham. Ya. Hisham ini pernah berpesan kepada istrinya namanya Fatimah. Wahai Fatimah, jika nanti kau lahir, tolong jangan sampai kematian obor keturunanku. Ajaklah dia kenalkan dengan saudara-saudaraku. Hisham ini ngomong lagi hamil istrinya. Tidak lama kemudian istrinya Hisham dia hamil, lahir. Senang sekali lahir laki-laki. Sebab dulu orang jahiliyah kalau seorang perempuan melahirkan laki-laki luar biasa, dipuji, dikelilingin masyarakat sekampung. Tapi kalau begitu lahir perempuan, wastawat wajhahu, hitam wajahnya itu. Kenapa? Karena melahirkan bayi perempuan. Lahir bayi laki-laki, subhanallah, atuknya
uyutnya Rasulullah senang banget. Maaf, Hashim. Dan Hashim sudah berpesan kepada istrinya untuk anaknya dibawa ke kota Mekah, jangan sampai kematian obor. Waktu itu sedih. Ya. Tetapi ternyata apa? Karena ini demi, tidak lama kemudian Hashim itu meninggal dan dia berwasiat seperti itu. Akhirnya Hashim berpesan kepada adiknya namanya Muthalib, yang tidak lain namanya Syaibah. Begitu dia Syaibah ini dewasa, dibawalah oleh Muthalib kemana? Muthalib itu pamannya Syaibah aslinya. Jadi Hashim punya adik namanya Muthalib. Hashim punya adik namanya Muthalib. Dibawalah di atas unta sampai di perbatasan Mekah. Orang teriak, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Karena si Muthalib itu membawa seorang anak kecil, tadi bernama siapa? Syaibah. Abdul itu artinya apa? Hamba sahaya. Muthalib hamba sahaya si Muthalib. Muthalib itu tadi siapa? Pamannya. Akhirnya orang Arab makruflah namanya Abdul Muthalib. Hamba sahayanya si Muthalib, padahal itu keponakannya yang namanya siapa? Syaibah. Paham Pak? Sejarah menjelaskan seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, sudah tradisi bangsa Arab, kalau seorang perempuan Aminatul Sufiyah melahirkan bayi laki-laki, luar biasa gembiranya. Semua penduduk Mekah pada saat itu gembira. Saking gembiranya begitu Aminatul Sufiyah melahirkan bayi laki-laki, ditenteklah bayi laki-laki itu. Kemudian ngapain? Dibawa keliling Ka'bah sambil dijunjung untuk bayi sama kakeknya. Dia bernama tadi siapa? Kakek Rasulullah. Aslinya nama siapa? Syaibah, atau yang terkenal dengan Abdul Muthalib. Muhammad. Artinya Muhammad. Orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Muhammad. Orang Arab lihat semuanya. Wih, itu namanya Muhammad. Akhirnya terkenallah namanya Muhammad. Dan Nabi akhirnya namanya Muhammad. Silakan dirujuk ke sejarahnya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ayat pertama Ahmad, kemudian juga Muhammad. Dan ini silsilah kisah yang dijelaskan oleh para ahli sejarah, dan sampai sekarang populerlah Nabi kita terakhir namanya Nabi Muhammad. Oke, bentuk. Kemudian wa min khasaisihi, dan dari keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara 'inda maulidi, yang nampak pada saat dilahirkannya. Rasulullah dilahirkan kapan itu? 12 hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Rasulullah lahir hari Senin, juga meninggal hari Senin. Minal mu'jizati, dari mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang diberikan kepada Nabi, ya. Mukjizat hanya untuk kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat. Min insida'i iwani Kisra, dari kelahiran Rasulullah, dan ini bagian dari mukjizatnya Rasulullah adalah retaknya istana Raja Kisra.
Kisra itu adalah panggilan raja-raja Persia. Kalau raja-raja Mesir disebut siapa? Fir'aun. Raja Persia itu disebut apa? Kisra. Persia sebelum zaman Rasulullah SAW sudah menjadi sebuah negara adidaya. Yang disebutkan oleh Rasulullah ada dua negara adidaya. Yang pertama adalah Bizantium atau Romawi. Yang kedua adalah Persia. Raja pertama Kisra atau raja pertama Persia adalah the Cyrus of Great. Cyrus yang agung. Karena ini negara adidaya yang menguasai Mesopotamia, kemudian sampai ke Laut Hitam yang disebut sekarang Laut Kaspia, kemudian sampai ke Asia Tengah, sampai ke lembah Nil, sampai ke lembah Sungai Indus di India. Jadi begitu sangat besar ya Persia menguasai negara pada saat itu. Dan agama yang dianut oleh orang Persia pada saat itu adalah agama Majusi. Apa itu agama Majusi? Yang menyembah api. Yang dibawa mereka punya nabi namanya Zoroaster. Nabi mereka siapa namanya? Zoroaster ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, tembok-tembok istana mereka itu hancur karena kedatangan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyukuti suruqatihi, dan runtuhnya balkon-balkon istana Raja Kisra. Wa khumudi nari Faris, dan padamnya api sesembahan Persia, orang Persia, yaitu api Majusi, karena mereka menyembah apa? Api. Wala alfun amin lam takhmud, padahal sudah 1000 tahun api itu tidak pernah padam. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, saking luar biasanya baginda, api sesembahan agama Majusi itu padam. Wa ghaidi nahrin syawa, dan surutnya yaitu telaga Sawa, sebuah telaga yang berada di Persia. Karena mukjizatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau dilahirkan. Wa idaati nur fitikal lailah, dan terangnya cahaya pada malam itu pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, dan cahaya itu menyebar sampai ke Biladus Syam dan Yaman. Jadi cahaya yang keluar dari rahim ibunya Rasulullah SAW terang sampai menerangi dua negara, yaitu Syam dan Yaman. Subhanallah. Ya, tidak ada nabi-nabi yang lain yang diceritakan seperti itu. Syam dulu pada zaman Rasulullah SAW meliputi, sekarang ini meliputi Jordania dengan ibu kota Amman, kemudian Palestina dengan ibu kota Al-Quds, kemudian Lebanon dengan ibu kota Beirut, kemudian apa lagi? Suriah dengan ibu kota Damaskus. Dan saya 5 tahun tinggal di Damaskus, Pak. Itu subhanallah. Ya, orang Syam itu, orang Damaskus itu beda dengan orang Saudi, Pak. Mereka pengawakannya itu udah tinggi karena asalnya negeri Syam itu bukan Arab. Mereka itu keturunan Romawi Timur. Waktu itu mereka dikuasai oleh Bizantium, Suriah, dan bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Namanya bahasa Asyuriani. Mirip bahasa Sanskerta, Pak. Jadi teman saya itu ngambil sastra Arab, ya. Beliau cucunya Ki Haji Nur Ali, Allah yarham, Ki Nur Ali Bekasi, Singa Kerawang Bekasi, beliau pahlawan nasional.
Beliau waktu itu ngambil sastra Arab, kalau saya ngambil Islamic Law dulu kan. Beliau ketika beliau mau ujian saya tanya, ini pelajaran apa? Ini pelajaran bahasa asli penduduk Suriah. Saya lihat loh, kok kayak bahasa Sanskerta? Iya. Namanya bahasa Aramik atau bahasa Asyuriani. Makanya berbeda orang Sam itu dengan orang Saudi, orang Qatar. Orang Syam itu Pak, dia gede tinggi, rambutnya pirang, matanya biru, hidungnya mancung. Yang perempuan juga sama Pak, cuat. Tek banget Pak. Rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih Pak. Itu kalau cewek Suriah, dia minum kopi, warna kopinya kelihatan dari leher. Tapi setelah imperialisme, penjajahan, Syam dibagi menjadi dua. Inggris menguasai Palestina dan Jordania, kemudian Suriah dikuasai dan Lebanon oleh Prancis. Sehingga tersebarlah agama Kristen dan pusatnya di Lebanon. Jadi Lebanon itu Pak, penduduknya adalah mayoritas Kristen. Kebetulan saya dari Suriah kemudian melanjutkan ke Lebanon. Saya pernah di penjara Pak, di bawah tanah. Jadi waktu itu kenapa saya di penjara? Ternyata saya lupa hari itu ada operasi orang-orang ganteng, saya kena. Jadi di penjara itu Pak, itu salib gede-gede banget. Dan sipirnya itu selalu pakai kalung salib. Dan dijuluki bahwa Lebanon itu New Yorknya Timur Tengah. Islam sedikit, tapi terpecah-pecah. Ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada Islam Druze. Tahu Islam Druze Pak? Kalau di kita itu di Jawa itu namanya Islam Kejawen, sempalan. Ya. Kalau di kita kan di Jawa dia punya kiai Pak. Kalau Kejawen itu namanya kiainya siapa Pak? Kiai Slamet. Iya Kiai Slamet. Sapi bule. Nah, Druze juga sama. Druze juga sama seperti itu. Dia sapi nyembahnya. Mirip-mirip kayak agama kejawen di Indonesia. Saya pernah ke tempat perkampungan agama Druze di Suriah itu. Dan di Lebanon juga banyak. Syiah juga menguasai di sana, di Lebanon. Makanya Lebanon tuh nggak suka Pak dengan pelajar-pelajar agama itu. Mereka kurang suka, terutama kita kalau ngurus masalah imigrasi itu mereka nggak suka kalau kita belajar agama, karena mayoritinya pegawai-pegawainya adalah Kristen dan mereka pegangnya Kristen Ortodok. Kristen di Timur Tengah itu ada Kristen Ortodok, ada Kristen Maronit Pak. Kalau di kita kan ada Kristen Katolik, ada Protestan. Bagaimana Kristen Ortodok? Kristen Ortodok itu kayak mirip-mirip Islam Pak. Jadi mereka kalau sholat itu kalau sembahyang pakai mukena. Kristen Ortodok Pak. Dan kalau khutbah ya pakai bahasa Arab. Ya karena di Arab. Jadi kalau mereka berdoa pakai berdoa kita Pak. Ya Allah, ya Rabbi gitu kan. Kalau yang nggak tahu amin, amin gitu kan. Padahal mah haleluya, haleluya. Masya Allah ya. Kemudian apa Pak? Setelah penjajahan imperialisme Perancis dan Inggris, wilayah Sam dibagi dua itu. Sam itu punya sejarah yang panjang. Dalam kitab berjanji disebutkan, Mauliduhu fi Mekkah, hijratuhu fi Madinah, wa sultanuhu fi Syam. Rasulullah lahirnya di mana? Di Mekah. Hijrahnya di mana? Dari pusat pemerintahannya Rasulullah ada di mana? Di Syam. Makanya di Syam tuh banyak makamnya para sahabat Pak. Termasuk di dalamnya Bilal bin Rabah di sana. Banyak sahabat makamnya di sana. Karena Syam itu adalah termasuk yang selalu didoakan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik fi syamina hadza wa fi yamanina. Allahumma barik fi syamina hadza wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah berdoa 3 kali.
Masya Allah Pak, saking berkahnya nih Pak, negeri Syam itu, ya Allah. Dan Syam juga terkenal dengan penduduknya ahlul judi wal karam, kata Rasulullah dalam hadis. Penduduk Syam itu adalah ahlul jud wal karam, orang yang sangat dermawan Pak. Saya tahun yang lalu mengantarkan murid-murid saya, santri saya ke Suriah. Kemarin kita habis tes seleksi beasiswa ke Suriah, ke Syam, ke Universitas Biladus Syam. Masya Allah Pak, 20 tahun saya tinggalkan negeri Syam, tidak ada yang berubah sedikit pun. Kota Damaskus, kampus saya, tempat saya duduk, kantin saya makan, bahkan kursi-kursi di depan kampus tidak ada yang pernah berubah. Perang katanya, iya, tetapi sedikit pun kota Damaskus tidak ada reruntuhan perang sedikit pun. Jalan-jalan yang saya lalui 20 tahun yang dulu sama saja. Saya naik bis tidak pernah berubah, saya naik angkot tidak pernah berubah. Yang berubah adalah gadis-gadisnya. Dulu tetangganya 20 tahun yang lalu, tetangga saya gadisnya masih cantik jelita, sekarang sudah peot. Kemudian apa Pak? Karena efek daripada penjajahan. Dulu Syam itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Kemudian sampai Rasulullah SAW mengutus siapa? Khalid bin Walid. Yang dijuluki Khalid bin Walid oleh Rasulullah siapa? Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid lah yang membebaskan negeri Syam yang tadi di bawah kuasaan Bizantium dengan agama adalah agama Kristen, lalu berubah yang tadinya bahasanya bahasa Asyuriania atau bahasa Aramik, kemudian Islam datang, semuanya sekolah-sekolah, kantor-kantor dirubah menjadi bahasa Arab. Sampai Perancis datang menguasai negeri Syam, Prancis dan Inggris. Akhirnya Allah utus seorang mujaddid, seorang reformer, seorang pembaharu yang bernama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, untuk membebaskan kembali negeri Syam yang dulu dikuasai oleh umat Islam. Seluruh ranah sekolah-sekolah perkantoran menggunakan bahasa Arab, tapi setelah dikuasai oleh Prancis dan Inggris, bahasa Arab menjadi hilang dan rata-rata orang Suriah menggunakan bahasa Prancis. Akhirnya datanglah Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan Perang Salib. Satu kali mengalami kekalahan, tapi berikutnya Salahuddin Al-Ayyubi mengalami kemenangan. Karena pada saat itu umat Islam sudah terlalu lelah perang, sehingga berbulan-bulan dia tidak ketemu istrinya. Akhirnya untuk menyemangati para sahabat, para pahlawan, para tentara Islam pada saat itu, dikaranglah yang disebut dengan Maulid Berjanji, yang bercerita tentang kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyemangati bagaimana perjuangan Rasulullah, sehingga pada saat itu pahlawan yang sudah melehoi, letoy, dibacakanlah Maulid Berjanji, semangat. Akhirnya pasukan salib bisa digempur dan panglimanya pada saat itu terbunuh. Kembalilah Syam dikuasai oleh Islam, berubah lagi jadi bahasa Arab. Seandainya Raja Majapahit pada saat itu menguasai negeri Syam, saya yakin penduduk Syam bahasanya Jawa. Tapi Raja Majapahit nggak sampai ke negeri Syam itu. Orang Syam itu matanya biru pirang pakai belangkon gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian Rasulullah juga berdoa dengan negeri Yaman. Pada saat beliau dilahirkan, cahaya menerangi dua negara, dua kota, yaitu Syam dan Yaman. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Saya bersyukur kepada Allah, Allah takdirkan saya belajar di negeri Syam. Dan insya Allah di awal Juni kita akan mengirim santri kita ke Yaman, ke Hadramaut. Ya. Kebetulan kita punya
jaringan ke 17 negara Pak. Jadi santri kita kemarin sudah berangkat ke Absal, Afrika Selatan, di South African Islamic Institute, belajar Islam, literatur berbahasa Arab, tapi pengantarnya berbahasa Inggris. Dan ternyata di dosennya adalah alumni Al-Azhar dan alumni Madinah. Kenapa santri kita utus ke sana? Saya berharap nanti ke depannya mereka menjadi dai-dai di Eropa, sebab dia menguasai Islam lewat literatur Sahih Bukhari, kemudian juga Kutubus Sittah, tetapi beliau menguasai juga bahasa linggis. Dan ini penting Pak. Saya waktu ditugaskan dakwah ke Jepang Pak, dulu saya punya teman, Pak Khadir ini. Saya punya teman dulu orang Jepang, dia mu'alaf. Saya ketemu dia di depan kampus. Waktu saya turun dari kampus, kirain saya mahasiswa lama. Saya bilang, tes lu nak yang tes akhbar. Dia bengong aja gitu kan. Saya tanya, you don't understand? No. Where do you come from? I'm from Java. Oh, I want to study here. Oh my God. So follow me. Saya ajak ke kantor. Saya bilang ini ada orang Jepang. Dia bilang dia cerita dia mu'alaf. Langsung disambut oleh kampus saya. Dia belajar bahasa Arab selama 1 tahun Pak. Dia langsung di program bahasa. Karena kami dulu tuh di kampus ada tahili awal, tahili tsani, tamhidi. Tahili awal tuh belajar bahasa Arab bagi yang belum mengenal huruf hijaiyah. Kemudian bagi orang Indonesia biasanya yang belum lancar langsung masuk ke tahili tsani. Yang sudah lancar tapi belum lancar banget ke tamhidi. Yang sudah lancar banget biasanya langsung masuk kuliah. Ya. Kebetulan saya dulu langsung masuk kuliah. Tapi teman saya itu dia selalu ngajarkan saya bahasa Jepang. Dia 1 tahun belajar bahasa Arab Pak, sudah menyusun kamus Jepang Arab. Kok bisa dia sudah menyusun kamus Jepang Arab? Iya. Jadi dia kalau dari asrama Pak ke kampus, dia sebelum berangkat dia tulis 5 kosakata Pak. Dia nggak mau naik angkot Pak, jalan kaki dari asrama ke kampus. Dari asrama ke kampus dari sini ke pondok saya Pak. Jadi dia jalan kaki, jangan ngapalin mufrodat 5. Pulang ke kampus dia ngapalin lagi 5. Dan dia kalau mau pagi itu mau BAB, dia tulis mufrodat 5. Setiap pagi kan pasti kita BAB kan. Jadi 1 hari itu dia bisa menghafalkan 25 kosakata. Dikalikan 30 hari. 30 kali 25 berapa Pak? Ya banyak lah. Dikalikan sebulan, setahun, dia sudah bisa menyusun kamus bahasa Jepang, Arab, Jepang. Dan sekarang beliau tinggal di Inggris. Beliau sempat kerja di perusahaan Saudi Arabia, di perusahaan Nokia Jepang dulu, Nokia kan, menerjemah dari bahasa Jepang ke bahasa Arab. Jadi kalau ada di HP itu di casingnya, di bungkusannya berbahasa Arab, itu terjemahannya teman saya Pak. Dia dulu itu subhanallah mau ngajarin saya terus bahasa Jepang. Setelah beliau pulang, beliau chat saya. Dulu belum ada HP Pak, pakai chattingan. Dia bilang bahwa kenapa saya pengen kamu belajar bahasa Jepang supaya bisa bantu saya ke dakwah ke Jepang. Lalu saya jawab, mohon maaf, mungkin saya belum bisa bantu. Kalau saya tidak nanti santri-santri saya. Tapi qadarullah saya pun ternyata punya kesempatan untuk dakwah ke Jepang, dan juga santri-santri saya bahasa ketiga bahasa Jepang. Sudah belajar bahasa Jepang nak? Siapa yang ngajar? Saya siapa? Yang ngajar cantik bro. Ya. Kenapa? Sebab banyak orang Arab di Jepang tapi tidak bisa menguasai bahasa Jepang. Akhirnya dakwahnya itu mandek. Dan ini penting. Makanya santri-santri kita bahasa ketiga itu bahasa Jepang. Dan kita kerjasama dengan salah satu masjid di Jepang yang kita akan selalu ngirim imam dan guru ngaji di Jepang. Kebetulan kemarin saya juga pulang dari Jepang, dakwah di sana, subhanallah. Tapi besok saya ditugaskan ke Hong Kong. Ya. Dan ini penting buat santri-santri untuk menguasai bahasa. Ya. The language is crown. Bahasa itu adalah mahkota. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan.
wa ramyi al malaikati asyayatina al mustasriqina bisyuhubi. Ya, sudah habis ya? 2 menit lagi, ya. Dan malaikat di sini jelaskan ya Pak, dan malaikat melempar setan-setan al-mustasriqin al-mustariqin yang mencoba mencuri-curi pandangan atau pendengaran kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah lahir, setan-setan itu pada ngintip Pak. Kemudian apa? Setan itu ngintip kelahiran Rasulullah, dilempar oleh malaikat dengan apa? Bisuhubi. Waduh, malaikat dilempar dengan meteor. Coba itu. Setan dilempar pakai apa? Meteor. Ketika setan itu ingin mencoba apa? Ngintip, dengerin kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min hasuratu syababihi, dan dari kemujizatan Rasulullah SAW itu adalah cepat besarnya Rasulullah SAW, wa ikrarul ahbari lahu binubuwati, dan juga para pendeta, para rohib-rohib memberitahukan para rohib ahlul kitab tentang nubuwahnya Rasulullah SAW. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan. Kita akan titik sampai di sini. Next kita akan berjumpa tentang nasabnya Rasulullah SAW, kelahiran dan nasabnya Rasulullah SAW. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan jelaskan kembali tentang silsilah Rasulullah SAW, dan kemudian juga tentang masa remajanya Rasulullah sampai selanjutnya insyaallah. Kita akan membahas kitab yang kecil ini, namun nanti kita akan referensikan dengan kitab-kitab yang besar insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ke alamat saya di bawah ini ataupun ke website saya www.alisodikin.baskom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.